Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema perbincangan kita pada edisi ini adalah berharganya kedisiplinan. Berharganya kedisiplinan. Disiplin adalah suatu sikap yang teguh untuk tetap mengikuti aturan, untuk tetap mengikuti proses, untuk tetap berada pada jalurnya sendiri, pada lintasannya sendiri, pada antriannya masing-masing. Disiplin berarti juga ya tidak berubah-ubah semau-maunya. Betul-betul nampak tertib, nampak terpola dengan baik, teratur, terjadwal. Maka betapa baiknya, betapa berharganya kedisiplinan itu. Kalau setiap anggota satu komunitas memiliki sikap disiplin, sifat yang disiplin, wow, akan membuat komunitasnya menjadi komunitas yang berhasil, berbahagia. Jadi lancar begitu ya. Jadi cepat tercapai apa yang menjadi misi, apa yang menjadi tujuan dari komunitas tersebut. Bisa juga lebih kecil skupnya keluarga atau apapun organisasi sosial yang ada. Bahkan masing-masing pribadi, katakanlah tidak berurusan dengan satu komunitas, satu keluarga, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun masing-masing kalau memiliki kedisiplinan, ya dia akan menjadi pribadi yang berbahagia. Maka pentinglah ya dan tetap relevan memang untuk berbicara mengenai kedisiplinan. Disiplin itu dibutuhkan dalam segala bidang kehidupan. Kalau disebut segala bidang kehidupan, ya memang jadi luas sekali ya. Karena memang tidak ada satu bidang manapun dalam hidup ini yang tidak membutuhkan kedisiplinan toh. Jadi kalau ditanya tadi dalam hal atau dalam bidang apakah, bidang apa sajakah kedisiplinan atau sikap disiplin itu diperlukan? Ya dalam segala hal, dalam segala bidang. Dalam belajarkah, dalam berlatih, dalam bekerja, dalam belanja, dalam berpikir, dalam berucap, dalam berobat, dalam bergaul, dalam apa lagi itu? Ya, dalam hal-hal lain, termasuk dalam bersantap, termasuk dalam beribadah, dalam berkendara, dalam segala sisi kehidupan memang dibutuhkan sikap juga sifat disiplin. Dalam belajar itu kan membutuhkan kesabarannya, membutuhkan kemauan untuk mengikuti proses. Katakanlah kalau sekolah, itu kan ada aturan-aturan sekolah. Ya seragamnya, ya jam masuknya, jam istirahatnya, jam pulangnya, itu semua diperhatikan. Jadi kalau mau berhasil dalam belajar atau berpendidikan, kata lainnya, ya memang harus mau disiplin. Harus disiplin. Disiplin mengerjakan tugas-tugas, apakah itu di kelas maupun di rumah, ada homework, ada pekerjaan rumah, ada juga diskusi kelompok, ya dibutuhkan kedisiplinan supaya berhasil, supaya tepat waktu, supaya sukses. Juga dalam berlatih apapun, misalnya sebagai seorang atlet, itu kan banyak latihan. Kalau dia tidak
latihan dengan tekun, dengan disiplin, ya dia tidak dapat bertanding nanti dengan maksimal. Kalau sudah latihan dengan baik, akan lebih mungkin bertanding dengan baik, sehingga dia berhasil. Dengan dia disiplin, maka dia akan menjagakan seluruh, ya katakanlah organ tubuh. Kan ada juga hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang tertentu, atlet itu tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, ya itu adalah bagian yang dia pilih. Kalau memang menjadi seorang atlet, ya berlatih harus disiplin. Nanti bertanding apalagi harus mengikuti aturan. Ya wasit berkata apa, ataupun perlakuan terhadap sesama atlet lain, lawan tanding, waktunya kah, ada banyak sekali yang harus diikuti peraturan-peraturan. Kalau tidak ada kedisiplinan, ya tidak akan berhasil. Begitu pula dalam bekerja. Bekerja itu kan ada namanya SOP, ya, Standard Operational Procedure, ya, SOP. Ada standar yang harus diikuti. Ya secara umum tadi jam masuk, jam keluar, jam istirahat, apa yang harus dilakukan lebih dahulu. Ya langkah pertama, langkah kedua. Memang sepertinya jadi rumit ya membicarakan hal ini. Tapi itu bagian dari kedisiplinan. Karena disiplin itu memang jadi detail dia. Dia harus ikuti pernak-perniknya, semua sisi dia perhatikan, dia tidak semau-maunya, dia tidak asal-asal, tidak akan suka potong kompas, tidak suka lompat-lompat, tapi memang dia mengikuti sistematika, irama kerja, ada mekanisme yang harus dia turuti, dia taati. Itu adalah orang yang disiplin dalam bekerja. Makanya dia berhasil, makanya dia sukses. Juga dalam belanja, ya kalau belanja itu kan kadang sudah di tempat belanja yang dilihat macam-macam, sementara barangkali ya pada umumnya memang banyak keinginan kita, tapi kebutuhan kan tidak sebanyak itu. Juga tidak sebanyak itu kemampuan, atau tidak sebesar itu kemampuan kita untuk membeli ini dan itu. Maka dibutuhkan kedisiplinan. Itu sebabnya kan kalau belanja itu ya catat dulu apa ya yang mau dibeli nanti, untuk apa pula tadi. Jadi ada azas kemanfaatan, ada azas kebutuhan, keperluan. Maka dia akan berhasil belanja. Jangan sampai nanti yang diperlukan apa awalnya, yang dibeli apa akhirnya. Akhirnya ya tidak berhasil dia belanja dengan benar. Yang ada adalah penyesalan dan bahkan kerugian. Jadi memang disiplin ini dibutuhkan dalam segala hal tadi. Kalau dilanjutkan ya dalam berpikir mesti disiplin. Jangan memikirkan hal-hal yang enggak, hal-hal yang enggak benar, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sepantasnya. Termasuk ya secara umum atau hal-hal yang biasa dibicarakan. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan juga mesum. Jangan mau memindahkan orang punya menjadi bagiannya. Jangan iri hati. Jangan cemburu, jangan syirik, ya. Jangan sampai pikirannya tidak terkendali. Dibutuhkan kedisiplinan di dalam berpikir. Begitu pula dalam berucap, toh. Berucap itu kan atau berkata-kata, mengeluarkan narasi, statement, pernyataan, pertanyaan. Seharusnya juga disiplin. Ya disiplin dalam menggunakan kosakata yang tepat, dilatih juga lah grammarnya sekalian supaya nampak elok, nampak bersahaja. Bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua, lebih senior, apalagi kepada ayah ibu.
ya berbicara kepada rekan, teman, berbicara kepada orang asing, itu dibutuhkan kedisiplinan dalam berucap. Kalau berdiskusi mulai hangat, mulai bahkan tegang, mulai berdebat malahan, ya tidak apa-apa. Tapi haruslah tetap disiplin. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang mencaci maki, yang hate speech, yang jadi ya hanya isinya adalah bagian dari kejengkelan, emosi yang tidak terkendali, akhirnya jadi kacau. Jadi kembali ya, berbicara mengenai kedisiplinan ini memang luas. Karena tadi itu tidak ada bidang atau hal manapun dalam hidup ini yang tidak membutuhkan kedisiplinan. Jadi dalam hal bekerja, dalam hal belanja, sebelumnya dalam hal berlatih, belajar, berpikir, berucap, berapa lagi itu? Berobat ya. Kan kita bisa saja mengalami sakit ya. Kita sakit, lalu nanti diperiksa oleh dokter. Kemudian kita sudah ketemu tuh apa penyebabnya. Ada juga obat sebagai resep untuk sembuh diberikan. Nah, apakah mau mengikuti akan terapi itu, minum obat itu dengan teratur, disiplin enggak? Disiplin juga enggak untuk mengabaikan pantangan-pantangan. Maksud saya untuk berpantang, bukan mengabaikan pantangan. Untuk tidak lagi melakukan hal yang sama sebelumnya yang membuat kita sakit. Itu kan adalah bagian dari kedisiplinan. Supaya kita yang sudah mulai sehat, mulai sembuh, ya jangan lagi sakitan lagi. Jadi dibutuhkan memang namanya kedisiplinan dalam berobat, juga dalam bergaul. Ya kita tidak boleh anti sosial, tapi dalam hal bergaul memang dibutuhkan kehati-hatian, kedisiplinan. Bergaul jangan dengan sembarangan pihak toh. Juga ada seninya. Kalau itu adalah masih single dengan yang sudah punya pasangan, kan beda seninya. Kalau itu adalah orang yang sudah punya istri atau suami, bedakanlah dari orang yang masih lajang. Kalau dengan perempuan, dengan yang sejenis gendernya, ataupun tidak sejenis gendernya, ada seninya masing-masing. Bagaimana memperlakukan anak-anak, bagaimana memperlakukan orang tua. Kalau anak-anak ya di bawah umur begitu, itu kan sensitif sekali. Jangan sampai kita memperlakukan orang-orang atau pihak-pihak di bawah umur itu, anak-anak di bawah umur secara tidak benar. Nanti kita jadi urusan. Tidak baik juga tidak benar. Jadi disiplin ini, berbicara mengenai disiplin luas sekali ya. Berbicara mengenai disiplin, segala hal terlibat di dalam kedisiplinan itu. Kedisiplinan juga berkaitan dengan bagaimana kita bersantap. Bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu. Ya, ada namanya azas higienitas, kehigienisan, bersih enggak makanan atau minuman yang kita asup, yang kita konsumsi. Lalu itu merupakan kebutuhan kita tidak? Kita butuh enggak konsumsi itu? Selain tadi bersih, dibutuhkan juga cukup enggak? Cukup di sini ya jangan berlebihan, juga jangan kurang. Ya saya bukan dokter atau ahli gizi, tapi itu adalah catatan-catatan umum dari literatur bahwa memang jangan sampai kita sembarang bersantap. Ini itu kita konsumsi, apalagi ya nyata-nyata sudah betul-betul itu ada racun di dalamnya, ada nikotin, ada kolesterol sangat tinggi, itu malah
ada apa itu, ada membuat kita kecanduan, saraf kita jadi terganggu. Aduh, janganlah. Itu nyata-nyata nanti malah membuat kita jadi terbunuh jadinya, mati sia-sia sebelum waktunya Tuhan. Jadi bersantap itu ya memang sangat penting untuk kita perhatikan, karena we are what we eat. Siapa kita ini dibangun dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Jadi perhatikanlah baik-baik memang bagaimana kita bersantap. Dibutuhkan kedisiplinan. Demikian pula dalam berkendara. Berkendara dibutuhkan kedisiplinan. Jangan sampai rambu-rambu kita labrak semua. Kita tidak mengikuti aturan yang ada. Kita nanti jadi celaka atau mencelakakan orang lain. Perhatikan speednya itu ya, kecepatan. Kalau 100 km per jam itu cepat sekali. Ya dimungkinkan 100 km per jam kalau memang itu di lintasan yang sudah namanya highway gitu ya. Sudah merupakan jalanan yang memungkinkan kecepatannya, sudah lebar pula dan lalu lalangnya sudah tidak crowded. Itu berarti dibutuhkan kecerdasan. Kita mesti lihat ini di daerah mana, ini kelokannya di mana. Ya perhatikanlah rambu-rambu dan juga harus banyak berdoa memang ya. Supaya tenang, supaya jangan ngebut-ngebut, supaya jangan siksak-siksak. Karena kalau kita tidak tenang berkendara ya kita jadi tidak disiplin. Kan dibutuhkan etika berkendara, bukan hanya teknik berkendara, tapi juga etika berkendara. Bisa saja secara teknikal, wah dia hebat bagaikan pembalap gitu ya. Kan kalau pembalap itu sudah teknik membawa kendaraannya itu di atas rata-rata orang biasa. Tapi bukan hanya tekniknya yang diperhatikan. Kalau bicara kedisiplinan juga adalah etikanya. Beretika dan dia membawa kendaraannya. Jadi kalau dia tidak tertib nanti dapat mengganggu orang lain. Demikian pula tambahan seperti beribadah. Beribadah itu dibutuhkan kedisiplinan. Misalnya waktu beribadah, frekuensinya. Berapa kali sehari beribadah? Ini bicara ibadah pribadi ya. Berapa kali sehari dia beribadah? Lalu pada saat ibadah tentukanlah, biasakan durasinya. Jadi tadi ada frekuensi, berapa kali sehari. Lalu ada durasi. Dalam satu ibadah itu berapa lama dia? 10 menit, 20 menit, terus terdiri dari apa? Jangan sampai mengaku-ngaku sedang beribadah, tapi ya pikirannya melayang-layang, lalu tidak fokus pada kalau doa, tema doanya tidak jelas, dia hanya diam saja, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan di dalamnya kepada Tuhan, tidak ada perenungan kasih Tuhan, ya itu kan berarti namanya tidak sedang beribadah. Beribadah itu kan ada misinya, ada sesuatu yang ingin dilakukan, dan ada sesuatu juga yang ingin disampaikan. Sehingga ibadahnya itu tidak asal. Dibutuhkan kedisiplinan pada saat beribadah. Maka dikatakan kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu kamar itu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, supaya Tuhan yang ada di tempat tersembunyi mendengar doamu. Jadi dibutuhkan kedisiplinan. Jangan kerasa kusuk pada saat beribadah. Mestilah tenang, jangan nyambi-nyambi juga. Beribadah kok nyambi-nyambi. Beribadah ya beribadah. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Jadi kalau sedang beribadah, beribadahlah. Jangan melakukan aktivitas lain. Ya, maksudnya bukan berarti kita melakukan aktivitas lain tidak boleh mengingat Tuhan. Itu hal lain toh. Dimanapun, dalam hal apapun, di bidang apapun, sedang apapun kita kerjakan atau lakukan, ya kita boleh ingat Tuhan. Kita boleh memuji-muji kepada Tuhan. Tetapi maksud saya tadi itu adalah ibadah yang khusus. Mestilah penuh dengan kemauan untuk
untuk fokus, untuk sungguh-sungguh. Jangan campur aduk begitu. Supaya ibadahnya itu diperkenan Tuhan. Tuhan kan adalah pribadi yang maha mulia, pribadi yang maha agung. Masakan kita umatnya memperlakukan dia nyambi-nyambi. Kepada para petinggi saja, petinggi sosial, para pemimpin kita di ranah sosial. Kalau kita berbicara kepada beliau-beliau, kita penuh dengan sopan santun, penuh dengan kekhususan, kekusyukan. Kita betul-betul fokus, tidak berani kan kita kepada pemimpin sedang bicara main-main game, main-main apa begitu sembari. Pastilah kita akan penuh perhatian memperlakukan mereka. Nah, apalagi kepada Tuhan Allah Ta'ala, pencipta alam semesta, yang menjadikan segala-galanya. Kita ini pun adalah buatan tangannya. Jadi dibutuhkan kedisiplinan di dalam beribadah. Dibutuhkan kedisiplinan dalam segala bidang, dalam segala hal. Ya, berbicara mengenai kedisiplinan ini tidak mudah ya. Karena di dunia ini kan selalu saja ada ketidakteraturan, kekacauan. Selalu saja kita ya terpancing untuk tidak disiplin. Padahal mungkin saja secara teoritis atau dalam insting kita, dalam nurani kita, batinia kita sudah setuju bahwa memang perlu kedisiplinan. Kita seharusnya bersikap disiplin. Tapi karena kita lihat kanan kiri, ada kekacauan, ada ketidakteraturan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Tidak mudah ya untuk memiliki sifat disiplin itu. Tapi itu harus kita kejar. Tantangan-tantangan untuk kita disiplin itu memang banyak. Seperti ketika orang kita anggap tidak ada yang lihat gitu. Wah, tidak ada yang lihat nih. Wah, kita lakukan saja semau kita. Kita tidak lagi mengikuti aturan. Giliran ada orang yang melihat, wah kita berubah lagi. Nah, ini tantangan. Biarlah kita disiplin itu memang karena ada tekad. Kita lawanlah akan semua godaan-godaan yang memisahkan kita dari ketidakdisiplinan. Biar kita walaupun tidak ada yang melihatnya, memang itu menjadi kebiasaan kita. Kita terbiasa hidup disiplin. Kalaupun tidak ada yang menilai, kalaupun tidak ada yang mengevaluasi, kalaupun tidak ada yang memberi sanksi, biar kita tetap, memang itu diri kita. Sudah kita terbiasa untuk hidup disiplin. Kita bukan karena lagi, kalau dilihat orang, kalau ada upahnya, kalau ada sanksinya, tidak demikian. Karena kita tahu bahwa hidup disiplin itu adalah bagian dari moralitas kita. Karakter yang mulia, yang harus kita jaga, kita pertahankan. Apapun yang terjadi. Walaupun kadang ya kita merasa tersiksa juga kalau disiplin ya. Dalam pengertian tadi, ada saja kan orang-orang itu kok tidak apa-apa, tidak disiplin misalnya. Orang itu kok sembarangan malah sepertinya dapat pujian. Yaitu sementara. Tapi sesungguhnya pada akhirnya orang-orang yang terhormat itu adalah orang-orang yang memiliki kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu harus dilatih. Tarafnya kan tingkatannya, kualitasnya itu kan progresif gitu. Ya sebagai bagian dari karakter kan. Disiplin itu ya dia bertingkat-tingkat. Sekarang kita katakanlah nilai kedisiplinannya 6. Ya semoga bulan depan jadi 7. Tahun depan jadi 9. Dan tidak mustahil ya jadi 10. Paling tidak pada bidang-bidang tertentu. Disiplin itu memang sulit. Tetapi bukan tidak dapat. Kita dapat menjadi pribadi yang disiplin. Kalau kita disiplin, ada upah. Ada upah bagi orang yang disiplin. Ya, kalau kita disiplin dihubungkan dengan yang tadi-tadi itu ya.
kita sudah bahas pintas-pintas. Kalau kita disiplin, minimal kita akan aman. Ya toh? Kan kalau kita disiplin berarti SOP, peraturan, lalu apa itu, semua ketentuan-ketentuan yang menjaga keselamatan kita secara fisik. Seperti dalam perjalanan, dalam kerja, sehingga kita tidak celaka. Itu kan adalah upah. Kita aman. Lalu kita sehat karena konsumsi ini dan itu dengan baik. Kita juga terapi dengan baik. Kita jadi sehat. Nah kalau kita sudah aman, sehat, ya kita akan sukses. Kita akan makmur. Kita akan berhasil. Kita akan juga menjadi teladan bagi yang lain. Wow, makanya ya, kalau ditanya ini, apa makna dari kedisiplinan itu? Ya, menunjukkan apakah sebenarnya kedisiplinan itu. Saya mencatat ya, dan juga mau men-sharingkannya sebagai tambahan. Adalah paling tidak 5 nih, cepat-cepat saja. Kedisiplinan itu mula-mula menunjukkan kesabaran. Kesabaran. Karena kan dalam proses itu mungkin kita anggap lama, kita bisa potong kompas kah. Wah ini nggak ada yang lihat tadi. Ya sudahlah kita potong lagi. Nggak usah ikuti ini, nggak usah ikuti itu. Mentang-mentang mungkin juga kita sudah tahu seluk-beluknya. Tetapi sadarilah bahwa walaupun tidak terlihat pasti ada yang melihat. Apalagi itu hal-hal yang betul-betul sensitif berkaitan dengan moralitas. Ya Tuhan Maha melihat. Jadi kalau kita ini disiplin berarti kita benarlah pribadi yang sabar. Kedisiplinan menunjukkan kesabaran. Kadang kita kalau bicara sabar tuh atau kesabaran suka diejek mungkin. Wah kamu ini lamban, kamu ini terlalu bertele-tele. Sabar tidak lamban, sabar tidak bertele-tele. Sabar itu baik, sabar itu indah, sabar itu adalah harus lihat hasil akhirnya, endingnya seperti apa. Buat apa cepat-cepat nggak taunya jatuh. Buat apa cepat-cepat nggak taunya terperosok. Kan ada orang yang menyangka jalan itu lurus. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujung-ujungnya menuju maut. Jadi kita ya buat apa cepat-cepat nggak taunya jadi terjatuh, terperosok, terjerat. Biarlah kita sabar. Sabar itu ya subur, kan begitu. Sabar itu diberkati. Jadi kalau kita disiplin, berarti kita telah menunjukkan kita adalah orang yang sabar. Lalu kedisiplinan itu menunjukkan kemandirian. Seperti tadi kita sudah singgung. Kita tidak lagi terpengaruh oleh si ini, si itu. Kita adalah orang yang memang membawa, ya ini saya, ini aku. Ini jati diri kita masing-masing. Kita punya prinsip. Kita tidak lagi ya digoda oleh ini dan itu. Kita mau menunjukkan, bukan sombong ya. Tapi kita mau berkata bahwa saya tidak terpengaruh oleh pihak lain. Karena sudah tahu aturannya, sudah tahu ukurannya. Ya kita tinggal ikuti saja. Kita mandiri. Kita tidak lagi menari di atas tabuhan genderang orang lain. Kita mandiri. Memang kita seperti itu jadinya. Bukan karena ikut-ikut. Ya, pada awalnya kita mengikut, bagus. Tapi pada akhirnya kita tidak lagi ikut-ikutan. Walaupun tidak ada orang yang disiplin. Hanya kita sendiri. Katakan begitu kasarnya. Ya tidak apa-apa. Tidak usah takut, tidak usah juga merasa lain sendiri. Memang kita mandiri. Kedisiplinan menunjukkan kemandirian. Walaupun dia tidak ada teman, dia lakukan itu. Karena memang itu dia jati dirinya dia. Itu pribadinya dia. Itu bagian dari karakternya.
dia sudah menyatu dengan dirinya. Dan disiplin itu pada akhirnya kan baik-baik saja hasilnya. Jadi bersyukur ya kalau kita dapat menjadi pribadi yang memiliki kedisiplinan. Kedisiplinan itu juga menunjukkan namanya kepedulian. Kepedulian karena kan ada efek domino. Kalau kita salah, yang lain jadi ada dampaknya buat mereka. Ya yang umum itu adalah di jalanan. Coba, tidak enak memang berbicara ya mengenai jalanan yang katakanlah kecelakaan. Kalau kita nubruk atau nabrak itu, crash. Ya, ini bisa jadi terjadi tabrakan beruntun. Gitu. Jadi ada dampaknya, ada efek dominonya. Janganlah kita hanya melihat diri sendiri. Lihatlah juga sesama kita. Ada kepedulianlah kita. Kalau kita tidak disiplin, nanti orang lain terganggu, orang lain jadi susah, orang lain jadi terhambat. Parkir sembarangan, mengganggu orang lain untuk parkir. Berkendara sembarangan, mengganggu orang lain berkendara. Biarlah kita boleh menjadi pemerhati bagi sesama. Mengasihi sesama, bukan hanya mengasihi Tuhan. Love God, love people. Mengasihi Tuhan Allah, juga mengasihi sesama kita. Milikilah kepedulian melalui disiplin. Disiplin atau kedisiplinan menunjukkan namanya kepedulian. Juga menunjukkan kedewasaan. Ya, orang yang dewasa kan seperti tadi mandiri. Tidak lagi dia terpengaruh oleh suara si ini, suara si itu. Karena dia sudah mau mulai menghasilkan buah. Dia tidak lagi menyerap dari orang lain. Tapi dia sudah mengeluarkan dari dirinya, memberkati sesama. Dia sudah lebih kuat dari orang yang lemah di sekitarnya. Dia sudah menjadi kakak-kakak rohani. Dia sudah menjadi pembina-pembina. Dia sudah menjadi orang yang dewasa. Untuk menggendong sesamanya, menuntun sesamanya, memapah sesamanya. Dia orang yang disiplin, berarti dia sudah dewasa. Maka kedisiplinan menunjukkan kedewasaan. Sebaliknya, ketidakdisiplinan menunjukkan kekanak-kanakan. Lalu kedisiplinan itu juga menunjukkan sportivitas. Sportif gitu. Ya kalaupun salah dia bisa ngaku. Ya saya yang salah. Saya nggak benar. Ini gara-gara saya. It's because of me. This trouble is because of me. Akulah biang keroknya. Aku yang keliru. Maaf ya, ampun ya. Dan bila perlu dia bersedia membayar harga dari kesalahannya. Dia siap diberikan sanksi. Bukan karena sesumbar atau sombong. Tapi memang dia disiplin. Dia tahu bahwa kalau dia sekarang salah, ya nanti dia jadi benar. Tapi kalau dia tutup-tutupi terus kesalahannya, ya kapan dia akan menjadi benar? Setiap orang itu kan kita harus akui ya tidak ada yang serba benar. Apalagi dari awal. Maka kalau kita berani mengakui kesalahan kita, berarti kita sportif. Maka kedisiplinan itu juga menunjukkan sportivitas. Begitu. Ya, catatan tambahan mengenai kedisiplinan ini juga saya mau berikan. Ya, yang supaya kita kiranya tidak menyalah artikan kedisiplinan. Kedisiplinan bukan anti inovasi. Ini catatan tambahan pertama. Bukan anti inovasi. Jangan sampai atas nama kedisiplinan, oh kita tidak inovatif lagi. Kita pokoknya jadul terus, yang dulu-dulu terus. Ya gitu-gitu aja kita. Bukan begitu. Kedisiplinan bukan berarti jadi anti inovasi. Lalu kedisiplinan juga bukan berarti anti dinamika. Boleh dong dinamis. Boleh dong berdinamika. Masa tadi itu gitu-gitu terus. Belajarlah. Buat mana yang lebih cepat lagi. Mana yang lebih berarti. Mana yang lebih berguna. Mana yang lebih untuk kemaslahatan lebih banyak orang. Lebih menjadi berkat seluas-luasnya. Jadi kedisiplinan bukan anti inovasi. Kedisiplinan bukan anti dinamika. Kedisiplinan bukan anti perubahan.
Kedisiplinan bukan sesuatu yang anti dengan perubahan. Perubahan itu lagi pula kan akan selalu ada. Siapa yang tetap begitu-begitu saja justru sebenarnya tidak baik. Everything is changing. Semua hal itu berubah. Macam saya ini, Poltak YP Sibarani, ya berubah terus. Apanya yang berubah? Usianya berubah. Apanya yang berubah? Wajahnya berubah. Wajahnya sama saja. Ya berubahlah. Berapa titik sekarang? Ya hitam-hitam di wajah saya. Berapa banyak gigi saya mulai keropos. Jadi kita tidak anti dengan perubahan. Atas nama kedisiplinan tidak boleh kita jadi anti perubahan. Perubahan itu adalah keniscayaan. Kita justru harus mengikuti pergerakan. Jadi jangan atas nama kedisiplinan, jadi kita tidak ada perubahan atau tidak mau berubah untuk hal yang lebih baik. Dan kedisiplinan juga bukan anti spontanitas. Jadi jangan kaku ya. Baku boleh tapi kaku jangan. Baku boleh tapi kaku jangan. Ya, kita juga harus bersedia menerima, mengalami spontanitas. Jangan kita jadi lupa bahwa hidup ini ya begitulah. Kadang di luar dugaan kita bisa terjadi ini dan itu. Dan kita dapat juga diberikan hikmat oleh Tuhan dari sorga untuk kita melakukan sesuatu secara spontan. Tapi saya yakin kalau spontanitasnya itu adalah yang baik dan berguna, pasti tidak akan merusak tatanan. Tidak akan merusak tatanan. Paling tidak akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi sesama kita, juga bagi kita. Ya, tidak ada perbincangan yang sempurna mengenai hal ini, tidak ada uraian yang sempurna mengenai hal ini, apalagi kalau yang mengurai atau memperbincangkannya adalah saya sendiri. Ya, ini bukanlah segalanya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Terima kasih untuk perhatian yang Anda berikan. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran program ini, silahkan dapat disalurkan ke nomor lembaga pelayanan kami, lembaga pelayanan kita yang tertera di deskripsi atau keterangan podcast di channel ini. Apabila juga Anda ingin suatu waktu berencana untuk bekerja sama dengan kami, entah dalam perbincangan atau memperkenalkan satu produk atau satu hal tertentu melalui program ini, silahkan hubungi kami di alamat email juga nomor kontak yang juga tertera atau tercatat di deskripsi podcast atau channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.